Aksi mencengangkan. 7 artis korban body shaming penjarakan pembuli dalam sel penyesalan. Pernah nonton film Imperfect Karir, Cinta dan Timbangan, atau 200 Pounds Beauty? Film yang menunjukkan korban body shaming ekstrim yang bangkit dan melawan. Tak cuma di film, body shaming bisa menimpa siapa saja, terutama para artis dan publik figur. Seperti kisah di 2 film tadi, 7 artis korban body shaming ini juga bangkit dan melawan dengan caranya masing-masing. Meski awalnya terasa berat, bahkan ada yang hampir menyudahi hidupnya, tapi layaknya di film tadi, para artis ini juga berhasil menjungkir balikkan semua hinaan yang datang bertubi-tubi. Kini mereka tampil dengan transformasi yang bikin semua pangling. Dan bagian menariknya adalah, orang-orang yang dulu melakukan body shaming itu kini mendekat, ramah dan berteman baik. Jangan lewatkan hingga detik terakhir. Karena di akhir video ini, kalian akan tahu rahasia epik di balik transformasi mereka. Dan sebelum kita mulai perjalanan luar biasa ini, pastikan kamu sudah klik tombol subscribe dengan lonceng yang menyala semua. Karena di Sorot Poin ini, kita akan menilik bersama kilas balik para artis untuk diambil pelajaran, serta inspirasi dari jatuh bangunnya karir mereka. Baiklah, inilah kisah 7 artis yang menjadi korban body shaming, yang berhasil bangkit dan melawan dan penjarakan si pembuli dalam sel penyesalan. Prilly Latuconsina, artis Indonesia yang menerima bully paling ekstrim, hingga ingin menyudahi hidup. Katanya kamu sempat mengalami mental breakdown karena bulian dari netizen. Iya, body shaming juga. Aku pernah kayak di lokasi tuh cuma makan apel doang. Jadi cuma makan apel atau enggak tomat doang, karena tuh tiap hari bener-bener digadoin aja tomat sama apel karena dikatain gendut terus. Jadi kayak gendut. Terus akhirnya sampai sakit, asam lambung, sampai GERD di lokasi. Siapa yang tak kenal Prilly Latuconsina, aktris multitalenta yang masuk daftar Forbes 30 Under 30 Asian 2022, berkat prestasinya sebagai aktris, penyanyi, dan produser muda yang berpengaruh di kawasan Asia Pasifik. Berdasarkan berbagai laporan, Prilly pernah mengalami perundungan sejak masih di sekolah. Tubuhnya yang berkulit putih membuat sebagian teman mengejek, memanggilnya dengan sebutan zombie. Prilly pernah bercerita, jika dulu ada kakak kelasnya yang berbadan besar kerap nungguin Prilly keluar kelas, membuat Prilly tak nyaman dan merasa terintimidasi. Ia digodain waktu di parkiran motor, hingga menyuruh Prilly salim kepada kakak-kakak kelas lainnya yang notabene mereka semua cowok. Rasa takut, bingung, dan terintimidasi menjadi bagian dari hari-harinya. Karena situasi itu, ia tumbuh dengan teman yang sangat sedikit, menyisakan ruang pertemanan yang sempit dan sepi. Wow. Mau diapain aja sih? Loh. Aku masih inget banget, dulu ada kakak kelas, aku lupa namanya siapa ya. Pokoknya dia itu selalu nungguin aku keluar kelas. Cewek cowok? Cowok. Nungguin aku keluar kelas, terus dia badannya gede gitu kan. Jadi aku kecil gitu, jadi aku ngerasa terintimidasi lah kalau dia nungguin aku. Terus aku disuruh salaman sama teman-temannya di parkiran motor. Jadi kayak, ayo salim dulu. Biar apa Nggak maksudnya? tahu, aku ingat banget pada saat itu, ayo salim dulu sama kakak kelas. Terus aku salimin satu-satu, diketawain sama seluruh murid gitu kan yang ngeliatin dari atas. Prilly sendiri pernah menuturkan kepada media bahwa dirinya pernah dijebak kakak kelas perempuan yang menyuruhnya mengambil uang yang jatuh. Begitu diambil, kakak kelas itu menuduh Prilly sebagai maling. Perundungan dan intimidasi berulang membuat Prilly tidak nyaman hingga akhirnya memilih pindah sekolah. Namun, ujian itu tidak berhenti. Ketika memasuki dunia hiburan, perundungan terus bertubi-tubi menghampiri. Komentar pedas, hinaan, hingga serangan di media sosial menekan batinnya. Komentar-komentar ini bukan hanya tentang kualitas karya atau karirnya, tetapi terutama tentang fisik dan standar kecantikan artis menurut netizen keblinger. Misalnya, seperti, kayak gini kok jadi artis, pendek banget sih lu, apa sih Prilly, mukanya lebar gitu, dan segala macam komentar negatif lainnya. Kondisi itu membuat luka-luka lama membuka kembali, berkembang menjadi trauma dan depresi. Di titik paling gelap, ia sempat terpikir untuk mengakhiri hidup, namun ayahnya datang di saat yang tepat, menjadi penyelamat ketika harapan hampir padam. Dari sana, perjalanan baru dimulai. Prilly memilih mencari bantuan profesional.
ia berkonsultasi dengan psikiater untuk memahami mengapa perundungan terus menghantui hidupnya. Proses ini membantunya menemukan akar persoalan dan mulai menyembuhkan diri. Ia belajar menerima ketidaksempurnaan, menolak membiarkan orang lain menempelkan label negatif. Untuk menjaga waras, ia beristirahat dari media sosial, sebelum akhirnya kembali dengan pemahaman baru bahwa platform itu harus diisi dengan etika, dan kritik hanya boleh disampaikan di tempat yang tepat. Pelan-pelan ia bangkit, mengubah luka menjadi energi kreatif. Ia menciptakan karya, membangun ruang aman lewat situs pribadinya, prillylatukonsina.net, yang menjadi wadah edukasi sekaligus benteng menghadapi perundungan siber. Dari sana, ia menemukan panggilan baru, menjadi suara bagi mereka yang pernah terluka. Ia aktif mengkampanyekan gerakan anti perundungan, mengajak anak muda untuk berhenti menyakiti, baik di dunia nyata maupun di ruang digital. Tidak hanya itu, ia membuktikan bahwa fokus pada pendidikan dan karier mampu menjadi jembatan menuju kesembuhan. Ia menyelesaikan studi di London School of Public Relations dengan gelar cum laude. Di balik perjuangan itu, karirnya di dunia hiburan dan bisnis terus meroket. Prilly Latukonsina tak terbantahkan menjadi artis muda Indonesia yang sukses baik di bidang akting maupun bisnis. Hal itu dibuktikannya lewat prestasi masuk Forbes 30 Under 30 Asian 2022 untuk kategori entertainment dan sport. Ia juga sukses membangun Cinemaku Pictures sebagai pemilik sekaligus CMO. Di bawah arahannya, sejumlah film dan serial yang diproduksi perusahaannya mendapat sambutan positif. Tak berhenti di hiburan, Prilly merambah banyak lini usaha, di antaranya kuliner, La Joie Bakery and Cafe yang sempat ludes saat soft launching. Ia juga punya usaha di bidang perhiasan, fashion dan kecantikan, serta di bidang kesehatan. Bahkan ia mempunyai usaha penyewaan kapal pesiar. Prestasinya makin lengkap dengan penghargaan ASEAN PR Excellence Awards serta perannya sebagai dosen praktisi di UGM dan Udayana. Ia juga pernah menjadi pemilik klub sepak bola Persikota Tangerang. Dan masih banyak lagi sederet pencapaian Prilly yang bikin mulut pegel kalau disebutkan satu persatu. Kini, Prilly telah menjelma menjadi simbol keberanian yang bangkit dari gelap, berjalan dengan kepala tegak, membawa pesan bahwa siapapun bisa pulih, siapapun bisa kembali menemukan cahaya dalam dirinya. Aurelia Moorman menangis diam-diam saat keluarga dan khalayak menghakimi. Aurelia Moorman adalah aktris, model, dan penyanyi berdarah Belgia Indonesia yang lahir di Brussels, Belgia, 8 Agustus 1993. Ia memulai karirnya di Indonesia pada tahun 2007 setelah memenangkan kontes model di Bandung dan telah membintangi banyak film, sinetron, dan FTV. Selain itu, ia juga dikenal karena telah merilis beberapa lagu dan memiliki bakat dalam bahasa asing, seperti Prancis, Inggris, dan Belanda. Sejak kecil, ia merasa asing dengan standar kecantikan di sekitarnya. Kulitnya yang kecoklatan kerap dianggap berbeda. Pamannya bahkan sempat menyebutnya mirip monyet. Di manajemen artis yang menaunginya sendiri, ada yang mengatakan ia cantik tapi sayang kulitnya dekil, lalu menawarkan suntik putih. Komentar itu menancap dalam dan terkesan menyinggung, membuatnya bertanya apakah ia dianggap kurang memenuhi standar sebagai artis hanya karena warna kulit. Saat kembali ke Belgia, ia justru sering dipuji karena warna kulitnya, menyadarkannya bahwa standar kecantikan sangat relatif. Luka sering datang dari tempat yang ia anggap aman, keluarga, manajemen, dan teman sebaya. Ia sempat mengaku kurang peduli pada standar kecantikan di dunia hiburan, tapi bukan berarti oknum netizen berhak menghina warna kulitnya. Bayangkan setiap pagi menatap cermin, namun suara terkeras bukan dari dirinya, melainkan bisikan orang lain yang berkata, "Kulitmu terlalu gelap, kau harus lebih putih agar diterima." Disitulah konflik batin tumbuh, antara keinginan untuk diterima dan kebutuhan menjaga keaslian diri. Warna kulit bukan penentu nilai seseorang. Kisah Aurelie mengingatkan kita bahwa setiap orang terlahir berbeda, dan itu hal yang wajar. Ia belajar menerima dirinya dan tetap melangkah meski pernah disakiti. Dari sini, kita bisa belajar untuk lebih menghargai satu sama lain,
karena kata yang lembut dapat menguatkan, sementara komentar yang tidak hati-hati bisa meninggalkan luka yang tak terlihat. Selanjutnya ada Ferel Bramasta. Tampan bukan jaminan, malah membawanya terpaksa makan di toilet. Poster food for viral, ya. Bahan bulian banget lah. No way. Bener-bener naik paket kan. Gue suka jajan kan. I would eat in the toilet. No. I swear. Jadi Putra Vena Melinda yang satu ini sudah menjadi artis sukses di usia muda. Namanya melambung sejak membintangi serial Bintang di Langit pada 2014. Ia pernah ikut ajang pencarian bakat, Idola Cilik. Namun, hal itu justru membuatnya jadi korban bullying di sekolah. Ia yang kala itu bertubuh gempal menjadi sasaran bullying teman-temannya. Bahkan, tak disangka Ferel sampai harus bersembunyi di toilet agar dapat makan dengan tenang. Ibuku dahulu minta untuk ikut Idola Cilik. Terus dia sangat perfeksionis dan dia taruh poster di sekolah untuk vote Ferel. Dahulu saya juga masih cabi, pendek, jadi kayak bahan bully banget lah, ungkap Ferel Bramasta ketika berbincang dengan Boy William, dikutip dari kanal YouTube BW. Gua kan suka jajan ya, gua akan makan di toilet. Jadi kalau lagi jam makan siang mereka ke bawah main bola, gua ke toilet untuk makan. Ungkapnya blak-blakan. beli parah banget sama kakak kelas gue sama basically semua orang di sekolah gue. Dulu tuh force me untuk ikut Idola Cilik namanya. Yeah. And then habis itu my mom very perfectionist and very like kayak you know, dia taruh poster throughout the hallway in my school. Cuman in my grade tapi di kakak kelas juga. Semua Poster food for viral, ya. Bahan bulian banget lah. No way. Bener-bener naik paket kan. Gue suka jajan kan. I would eat in the toilet. No. I would eat in the toilet. No. I swear. Jadi kayak kalau lagi lunch mereka semua pada ke bawah main bola, main basket. Lu di toilet? Gue ke toilet, gue makan. Ayushita, pengalaman bullying. Refleksi atas luka masa lalu. Ayushita, seorang figur publik yang dikenal luas, ternyata menyimpan pengalaman pahit sebagai korban bullying di masa sekolah dasar. Pengalaman ini, meski terjadi bertahun-tahun lalu, meninggalkan bekas mendalam dan membentuk perspektifnya. Saat menjalani terapi untuk mengoreksi bentuk kakinya yang menyerupai huruf O, Ayushita diharuskan mengenakan sepatu khusus. Sepatu ini, yang seharusnya menjadi alat bantu penyembuhan, justru menjadi sasaran perundungan oleh teman-temannya. Dalam sebuah kesempatan di mushola sekolah, sepatunya diambil dan ia diteriaki dengan kalimat yang merendahkan, menyoroti kondisi kakinya. Momen tersebut terasa sangat memalukan dan menyakitkan baginya. Reaksi Ayushita terhadap bullying ini menunjukkan betapa besar dampaknya pada anak-anak. Ia bahkan sempat berkeinginan untuk bergabung dengan Paskibraka, semata-mata karena ingin memiliki sepatu yang sama dengan teman-temannya, sebagai upaya untuk menghindari perhatian dan perundungan. Keinginan ini mencerminkan upaya seorang anak kecil untuk beradaptasi dan melindungi diri dari rasa malu dan isolasi. Ayushita juga pernah mengaku mengalami kekerasan fisik oleh mantan pacarnya ketika ia masih duduk di bangku sekolah menengah pertama, SMP. Dalam berbagai kesempatan, ia menceritakan pengalamannya menjadi korban kekerasan dalam hubungan tersebut. Insiden itu meninggalkan bekas luka yang sulit disembunyikan dari keluarganya, dan ia mengaku sempat merasakan trauma yang berat. Pengalaman tersebut mendorong Ayushita untuk mengkampanyekan anti kekerasan dan kesetaraan gender, serta memberikan dukungan kepada para korban kekerasan. Kisah Ayushita menjadi pengingat penting tentang dampak jangka panjang bullying. Pengalaman negatif di masa kecil dapat membentuk persepsi diri dan memengaruhi interaksi sosial di kemudian hari. Penting bagi kita untuk menciptakan lingkungan yang aman dan suportif bagi anak-anak, di mana mereka merasa dihargai dan dilindungi dari segala bentuk perundungan. Lebih dari sekadar mengecam pelaku, kita perlu fokus pada membangun kesadaran dan empati di antara anak-anak, serta menyediakan dukungan bagi korban bullying agar mereka dapat pulih dan membangun kepercayaan diri kembali. Aurel Hermansyah, perjuangan ibu melahirkan berujung julitan pedih. Pokoknya nih, kalau lo gendut banget sekarang, aku balas. Iya dong, kan aku bahagia dikasih makan sama suami. Ada orang yang jadi kok gendut ada gitu nggak? Ada. Aku jadi sebelum orang bilang gitu, aku bilang ya udah gue lagi gendut, ya udah ya gue lagi gendut. Aku selalu kayak gitu duluan.
Siapa yang tak kenal Aurel Hermansyah, anak dari pasangan musisi populer Indonesia, yang kini menjadi ibu 2 anak dan istri dari YouTuber kenamaan Indonesia. Perjalanan hidupnya setelah menikah dan memiliki anak kerap menjadi sorotan media. Tubuhnya berubah, sesuatu yang wajar akibat menyusui, perubahan hormon, serta kebutuhan nutrisi yang meningkat. Namun di mata sebagian warganet, perubahan itu justru dijadikan bahan komentar. Ia disebut terlalu berisi, mirip ibu-ibu PKK, hingga dibandingkan dengan versi dirinya dulu atau standar ideal di media sosial. Komentar seperti itu membuatnya sedih dan terus kepikiran, seolah tak pernah cukup dalam pandangan orang lain. Masalah kian melebar ketika sang suami Atta Halilintar membuat video tren di TikTok yang oleh sebagian netizen dianggap menyindir Fuji. Akibatnya, Aurel kembali menjadi sasaran body shaming. Psikolog publik Lita Gading menyoroti fenomena ini dan menyebut bahwa banyak warganet tidak memahami kondisi seorang ibu yang baru melahirkan dan sedang menyusui. Body shaming kepada Aurel mencapai puncak ketika berdampak pada kondisi emosional dan fisiknya. Aurel mengaku sempat stres hingga produksi ASI-nya menurun drastis, padahal sebelumnya lancar. Meski begitu, Aurel tidak terpuruk lama. Dengan dukungan suaminya, Atta Halilintar, ia perlahan bangkit, menjalani pola makan teratur dan rutin berolahraga di bawah bimbingan tenaga profesional. Hasilnya, berat badannya turun secara signifikan mencapai belasan kilogram. Transformasi ini membuat banyak orang terkesan. Namun, bagi Aurel, yang terpenting bukan soal membuktikan apapun kepada warganet, tetapi menjaga kesehatannya dan kembali merasa nyaman dengan dirinya sendiri. Perjalanannya mengingatkan bahwa setiap ibu berhak merasa aman dan dihargai, apapun bentuk tubuhnya. Tina Toon, antara penyanyi cilik, body shaming, dan kursi politik. Kebanyakan warga Plus 62 tahu lagu Bolo-Bolo dengan goyangan leher khasnya. Gadis kecil bernama Agustina Hermanto, atau yang kita kenal sebagai Tina Toon, dulu dikenal dengan pipi tembam, tubuh cabi, dan gaya polos yang menggemaskan. Namun perjalanan karirnya tidak selalu mudah. Di masa kecil, Tina sering menjadi bahan olok-olokan karena bentuk muka dan tubuhnya. Menurut tuh suka dibully gitu. Oh, iya. Dan dibulinya tuh di sekolah juga. Ya dibully aja dengan cara. Udahlah Tina, kita nggak usah ngomongin orang. Siapa namanya? Meski tak separah Prilly dan Aurel, tapi tetap saja cenderung menyakitkan. Seiring waktu, ia mulai belajar menjaga diri, bertransformasi, dan menemukan jati dirinya. Kini, Tina Toon bukan hanya cantik dan menawan, tapi juga berwibawa. Ia menempuh pendidikan tinggi, berkarir di politik, dan aktif memperjuangkan isu sosial. Si imut Bolo-Bolo kini menjelma menjadi perempuan tangguh yang elegan, cerdas, dan mempesona. Sebuah metamorfosis yang membuat siapapun yang melihat akan berkata, "Wow, ini benar Tina Toon yang dulu." Amanda Pradisha, si bom-bom yang kini fokus ke pendidikan. Adis, begitulah teman-temannya memanggil, ia memerankan karakter fiksi bernama Bom Bom, kiper perempuan dalam sinetron Ronaldowati. Dalam perannya, Bom Bom digambarkan sebagai penjaga gawang yang suka bikin kesel timnya. Kini, 15 tahun berlalu sejak kesuksesan sinetron Ronaldowati, Rin Bom Bom yang dulu dikenal berisi dan penuh tingkah lucu dalam Ronaldowati, kini hadir dengan penampilan yang jauh lebih matang dan bikin pangling. Sosok pemerannya, Amanda Pradisha, Adis, kini lebih fokus pada pendidikan dan kehidupan sehari-hari, meski namanya tetap melekat di ingatan penggemar. Dalam perjalanan karier anak-anak di dunia hiburan, komentar tentang penampilan sering tak terhindarkan.
Begitu pula pada sosok yang pernah ia perankan. Banyak penonton yang iseng menyoroti bentuk tubuh cabinya saat itu. Meski tidak pernah menjadi isu besar, hal seperti ini bisa saja terasa sebagai bentuk body shaming ringan yang kerap dialami figur publik sejak usia dini. Yang menarik, Adis, setidaknya dari kesan yang terlihat, justru mampu melaluinya dengan cara yang sehat. Ia tetap tampil ceria, menikmati masa kecilnya di dunia seni peran, dan tumbuh dengan karakter yang kuat. Dari aktivitas medsosnya, tampaknya ia benar-benar tak terpengaruh dengan julitan netizen. Karena faktanya ia lebih fokus ke pendidikan daripada akting. Kini ia bukan lagi bocah kocak, melainkan wanita muda yang matang dan berkarakter. Transformasi yang tidak hanya terlihat dari luar, tapi juga dari kedewasaan pikirannya. Transformasinya kini memberi pesan hangat. Kadang, komentar orang hanya sebatas suara lewat. Yang terpenting adalah bagaimana kita menjaga diri, tetap berkembang, dan membuktikan bahwa nilai diri jauh lebih dari sekadar penampilan. Perubahan penampilannya hari ini bukan sekadar soal fisik, tapi menjadi gambaran bahwa setiap orang bisa tumbuh lebih baik tanpa meninggalkan sisi positif yang pernah dikenang. Populer dan terpercaya seperti kompas.com, detik.com, kapanlagi.com, dan lain-lain. Selain itu, sebagian data juga diperoleh dari teknologi AI yang tersedia di beranda Chrome dan dikembangkan oleh Google. Perlu ditegaskan, informasi dalam video ini bukan opini pribadi, bukan spekulasi tak berdasar, dan juga bukan gosip. Semua yang disajikan bersifat faktual sesuai sumber yang ada. Jaga hati, pelihara senyum, rawat kesehatan. Sampai bertemu di cerita selanjutnya.